Sidang pemeriksaan perkara cerai gugat nomor 001-B-2024-PA Suarjo antara Fibula Putri Andana binti Raffi Ahmad selaku menggugat lawan Arya Durino binti Sintayong selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim masuki ruang sidang, para hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara cerai gugat nomor 001-PDTG/2024 antara Fibula Putri Andana binti Raffi Ahmad selaku penggugat melawan Arya Durino binti Sintayong selaku tergugat pada hari ini Jumat tanggal 20 Desember 2024 menyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Fibula Putri Andana dan Muhammad Saka Hermansyah sebagai penggugat atau kuasanya dan Arya Durino beserta Abdurrahman Aulia Akbar sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan menuju ruang sidang. Apakah betul dengan saudari Fibula? Apakah betul dengan saudara Arya Durino? Ya, yang mulia. Untuk kuasa hukum bisa keterangan surat kuasanya. Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian perkara melalui perdamaian, majelis hakim memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator baik yang berasal dari kalangan hakim maupun ataupun bukan hakim yang telah terdaftar dalam daftar mediator pengadilan. Apakah penggugat atau kuasa penggugat akan menunjuk sendiri mediator dari daftar mediator yang ada atau menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator? Mohon kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator yang berasal dari hakim. Bagaimana tergugat atau kuasa tergugat apakah akan menyerahkan kepada majelis hakim atau akan memilih sendiri? Kami serahkan kepada yang mulia majelis hakim untuk menunjukkan mediator yang berasal dari hakim. Karena baik penggugat atau kuasa penggugat maupun tergugat atau kuasa tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka majelis hakim menunjuk Anissa Gerijat Suraya untuk melakukan mediasi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 13 November 2024 akan dilaksanakan mediasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Anissa Gerijat Suraya, selaku mediator dalam menangani gugat cerai ini.
Hari ini akan melangsungkan mediasi antara Febiola Putri Andina sebagai penggugat dan Arya Brutma sebagai tergugat. Sebelum melanjutkan, izinkan saya menjelaskan peran saya sebagai mediator pada hari ini. Mediator bersifat netral dan tidak mengambil keputusan, dan seluruh keputusan ini diserahkan kepada para pihak, di mana kewajiban para pihak. Yang pertama, para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Yang kedua, para pihak wajib mengikuti mediasi dengan itikat baik. Yang ketiga, para pihak bersama dengan mediator wajib untuk menghasilkan kesepakatan tertulis dan kesepakatan perdamaian yang kemudian akan ditandatangani oleh keduanya. Sebelumnya, apakah mengenai hal-hal tersebut sudah dapat dimengerti? Sebelum melanjutkan mediasi, perkenalkan diri terlebih dahulu dari pihak penggugat. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Febiola Putri Andina yang beralamat di Jalan Pematang Balade di Bogor, Kampung Boribu, dan saya sebagai dosen. Di sini saya bersama kuasa hukum saya yaitu Pak Muhammad Safa Firmansyah. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Baik, untuk selanjutnya dari saudara tergugat dipersilakan untuk berkenalan diri. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, saya Arya Brutma, saya dari Sidoarjo, tempat tanggal lahir 10 Januari tahun 2000. Pekerjaan saya sebagai AT. Dan di sini saya bersama dengan kuasa hukum saya yaitu Pak Abdurrahman Arya Akbar. Baiklah, terima kasih atas perkenalan. Selanjutnya kita dapat membahas mengenai permasalahan dari kedua belah pihak. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Ibu selaku saudara penggugat untuk menceritakan permasalahan terlebih dahulu. Baik, Bu, terima kasih. Awalnya suami saya bekerja dengan seadanya dan tidak berusaha mencari nafkah penghasilan lain, sehingga nafkah yang diberikan pada saya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Lalu suami saya tidak memberikan yang terbaik kepada saya, yang baik tanggung jawab, kesetiaan, dan pengertian. Suami saya juga sering pulang malam dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Suami saya juga tidak pernah menafkahi lahir maupun batin kepada saya selama 1 tahun terakhir. Saya juga mengalami nikmat di beberapa bagian tubuh saya. Adanya hal tersebut, saya sebagai seorang istri merasa tidak dihargai. Dengan demikian, adanya alasan tersebut, saya ingin menggugat cerai suami saya. Terima kasih, Ibu. Untuk selanjutnya, Bapak sebagai tergugat untuk menceritakan permasalahan dari sudut pandang Bapak sendiri. Baik, Bu. Sebenarnya saya tetap memberikan nafkah kepada istri saya, walaupun hanya memberikan nafkah sebesar 2 juta setiap bulannya. Lalu istri saya selalu memulai pertengkaran dengan saya karena masalah ekonomi. Hal ini karena adanya kesalahpahaman istri saya terhadap saya sendiri yang dianggap tidak bertanggung jawab dan melalaikan tugas untuk memenuhi kebutuhannya. Saya tidak sengaja melempar barang kepada istri saya waktu itu dikarenakan pas faktor pada saat pertengkaran terjadi. Tidak ada unsur kesengajaan dan hal ini tersebut juga didorong dengan sikap istri saya yang memulai pertengkaran dan tidak menghormati saya sebagai suami. Selama ini istri saya pergi dari rumah, saya selalu berusaha untuk membujuk agar istri saya kembali pulang ke rumah ini. Namun istri saya membatasi segala akses komunikasi untuk menghubunginya, sehingga tidak bisa menghubungi istri saya dan pihak keluarga istri. Baik, terima kasih saudara tergugat. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian berdua ini yakin untuk melanjutkan perceraian ini? Sudah sangat yakin. Apakah tidak ingin berhubungan terlebih dahulu? Tidak, Bu, karena saya tidak kuat lagi untuk melanjutkan hubungan dengan suami saya ini. Awalnya dengan suami saya yang tidak memberikan nafkah 1 tahun terakhir, maka dengan adanya hal tersebut saya tidak dapat memaafkannya. Saya keberatan, Bu, dengan alasan yang demikian karena saya merasa bahwa istri saya sangat memojokkan saya. Padahal kenyataannya semua permasalahan ini juga disebabkan oleh dia sendiri karena boros. Maksudnya seperti apa maksudnya? Saya sebenarnya sudah memberikan keadaan yang bagaimana mestinya, karena pada kenyataannya kebutuhan memang banyak yang tidak terpenuhi dengan nafkah yang telah dia berikan. Saya keberatan, Bu, istri saya ini selalu merasa kurang dengan apa yang saya sudah berikan kepadanya dan seolah-olah saya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah tidak sebaiknya dapat dibicarakan dahulu dengan yang bersama supaya perceraian ini tidak dilanjutkan dan kita bisa memenuhi keinginan dari masing-masing? Saya tidak kembali bersama suami saya asalkan dia dapat memenuhi kebutuhan saya, Bu. Saya keberatan, Bu.
saya benar-benar menginginkan perceraian ini karena saya sudah tidak mengharapkan adanya perbaikan dalam pernikahan ini. Baiklah, saya izin bertanya sekali lagi. Apakah dari kedua pihak ini, baik dari Bapak Arya, dari Ibu Febiola, tidak ada usaha menamaikan terlebih dahulu sebelum adanya mediasi ini? Sudah Bu, sebelumnya saya dan suami saya sudah mendapatkan bantuan dari pihak keluarga untuk menangani kami. Tapi permasalahan ini tidak ada perubahan atas keadaan ini, maka dari itu saya memilih langsung untuk mengajukan perceraian ke pengadilan agama. Sudah Bu, tapi saya tidak menerima kesanggupan penggugat untuk bertanggung jawab terhadap tuntutannya untuk meningkatkan nafkah pada dirinya. Maka dari itu saya menolaknya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menelusuri. Saya ingin bertanya kepada Bapak Arya, sebelumnya mohon maaf apabila tersinggung. Bapak Arya ini gaji pokok per bulannya itu berapa ya? Gaji saya dalam sebulan itu 10 juta Bu. Apakah ada tanggungan lain selain istri Bapak? Tidak ada Bu. Izin menanggapi mediator. Jadi sebenarnya klien saya ini sudah tidak memiliki orang tua dan beliau merupakan anak tunggal. Jadi seluruh gajinya ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan penggugat dan tergugat itu. Baiklah, terima kasih. Atas saudara tergugat, untuk selanjutnya saudara penggugat, apa saja kebutuhan Anda semasa hidup dengan Bapak Arya ini? Apakah masih ingat? Masih ingat Bu, kebutuhan itu seperti kebutuhan dapur, tagihan listrik, dan tagihan air serta makan dalam kehidupan sehari-hari Bu. Baik, Ingat Bu, kebutuhan itu seperti kebutuhan dapur, tagihan listrik, dan tagihan air serta makan dalam kehidupan sehari-hari Bu. baik. Lantas dari apa yang sudah Ibu sebutkan tadi, apa yang tidak dipenuhi oleh Bapak Arya ini? Menanggapi Ibu Febiola beragam bahwa kebutuhan pribadinya sangat penting Bu, dan hal ini tidak dapat dipenuhi oleh saudara Arya. Bisa tolong disebutkan dan jelaskan secara lebih spesifik. Kebutuhan untuk perawatannya di antara lain seperti body care, skin care, dan semacamnya. Izin menanggapi Bu, menurut klien kami bahwa penggugat ini suka berbelanja seperti pakaian dan juga tas. Nah, itu juga salah satunya bukan termasuk sebagai kebutuhan utamanya, dan juga saudara penggugat ini sangatlah boros dalam sehari-harinya, sehingga hal itu yang membuat bahwa dirinya itu selalu merasa kurang. Izin menanggapi lagi Bu, adapun yang oleh Ibu Febiola ini kami lakukan semata-mata merupakan kebutuhan klien kami. Adapun hal yang kami itu bukan suatu keberatan mereka, hanya kebutuhan yang mendasarkan klien kami. Baiklah, yang saya lihat di sini permasalahannya adalah terkait dengan perekonomian. Dapat disarankan apakah pernikahan ini dapat dilanjutkan? Jadi sangat disayangkan apabila pernikahan ini akan kandas saja karena permasalahan demikian. Beratan Bu, bahwa klien kami tetap pada putusan awal, yaitu tetap ingin melanjutkan adanya suatu perpisahan. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan saran terlebih dahulu ya Pak Ibu. Baik, sebelumnya mohon maaf kepada saudara tergugat. Apakah saudara ini tidak ingin mengembalikan pernikahan saudara? Saya ini Bu, asalkan istri saya tidak boros dan merasa cukup dengan apa yang saya berikan kepada istri saya. Izin menanggapi, sebenarnya klien kami bersedia untuk mempertahankan keluarganya apabila saudara penggugat itu dapat memenuhi apa yang diminta oleh klien kami. Baik, apakah kebutuhan saudara penggugat ini tidak dapat diturunkan? Misalnya membeli pakaian dan tas itu tidak rutin dalam setiap bulannya? Tidak bisa Bu, saya merasa keberatan. Izin menanggapi Bu, mohon maaf dulunya. Pernah saya katakan bahwasanya suami dari klien saya ini sama sekali tidak mau menurunkan ibunya untuk mempertahankan rumah tangga. Jadi yang diinginkan dalam kasus ini hanyalah perceraian. Baiklah, kepada saudara penggugat, apakah saudara ini benar-benar tidak ingin mempertemukan suami Anda? Tidak Bu, saya sudah tidak menginginkan pernikahan ini diperbaiki lagi. Apakah saudara yakin? Saya sangat yakin. Bagaimana saudara tergugat? Ya, baik, saya tidak keberatan apabila harus bercerai Bu, karena sudah tidak ada jalan keluar lagi di pernikahan ini. Akan tetapi tentunya apabila sudah terjadi perceraian, maka klien saya akan berada dalam masa iddah. Artinya menuntut hak nafkah selama masa iddah tersebut. Bagaimana saudara tergugat? Izin menanggapi Ibu mediator, klien saya menerima segala persyaratan asalkan perceraian ini dapat dilaksanakan. Baiklah, selanjutnya bagi pihak penggugat untuk mengutarakan tuntutannya. Kami menuntut adanya nafkah iddah sebesar 5 juta dan nafkah mu'ah sebesar 1 juta rupiah.
Keberatan Bu, bahwa klien kami bagi per bulannya hanya 10 juta. Baiklah, kalau gitu kami meminta nafkah ijazah sebesar 2 juta dan nafkah mut'ah sebesar 600.000 rupiah. Bagaimana syaratnya? Keberatan Bu, dikarenakan klien kami ini masih ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit saran. Bagaimana jika nafkah ijazah ini menjadi 1 juta dan nafkah mut'ah tetap menjadi 500.000? Baik Bu, sampai saya menyetujui hal tersebut. Baik, bagaimana dari pihak termohon tergugat apakah menerima saran tersebut? Baik Bu, klien kami menerima saran yang diinginkan. Baik, dari sini apakah ada yang ingin disepakati kembali? Sudah cukup Bu. Sudah cukup. Bagaimana pihak tergugat? Seperti itu. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan mediasi pada hari ini. Di mana mediasi ini tetap dilakukan adanya suatu perceraian dan berhasil menyepakati masa iddah sebesar 4 juta dan nafkah mut'ah sebesar 500.000. Berikut atas kesepakatan yang sudah saya tulis, memohon untuk menggugat untuk menandatangani. Jangan kepada tergugat. Baik, tanda tangan sudah disepakati. Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan ini kepada pengadilan agama agar perceraian tersebut dapat dilanjutkan sampai pembacaan putusan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pemeriksaan perkara cerai gugat nomor 001 garing PDD garing 2024 garing PA antara Febiola Putri Anggana binti Raffi Ahmad selaku penggugat lawan Arya Budino binti Sintayong selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim masuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara cerai gugat nomor 001 garing PDTG garing 2024 antara Febiola Putri Anggana binti Raffi Ahmad selaku penggugat melawan Arya Budino binti Sintayong selaku tergugat pada hari ini Jumat tanggal 20 Desember 2024 menyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Febiola Putri Anggana dan Muhammad Sakar Mansyah sebagai penggugat atau kuasanya dan Arya Budino dan Abdurrahman Ali Akbar sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan masuk ke ruang sidang. Bagaimana penggugat dan tergugat atau kuasanya, apakah mediasi yang dilakukan berhasil atau tidak? Tidak berhasil yang mulia. Karena mediasi gagal, sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, kami tanyakan kepada penggugat atau kuasa penggugat apakah ada perbaikan dalam gugatan. Tidak ada. Pada penggugat atau kuasa penggugat silakan membaca gugatannya. Baik, yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Sakar Mansyah, penasihat hukum bernama di Desa Pabilan, Dusun Bandaran, Kecamatan Kampus Kulon, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa nomor 001
2024 Sukoharjo tanggal 11 November 2024 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum bernama Febiola Putri Ananda binti Raffi Ahmad, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo 03 Februari 2004, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Dukuh Pucangan RT 1 RW 1 Desa Pucangan Katuslaw. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. Bersama ini penggugat hendak mengajukan gugatan cerai Pengadilan Agama Sukoharjo terhadap suaminya bernama Arya Guritno bin Sintayong, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Januari 2004, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, profesi atlet, bertempat tinggal di Dukuh Pucangan RT 1. Selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai tergugat. Selanjutnya kesempatan tergugat atau kuasa tergugat untuk menjawab gugatan penggugat, untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa tergugat membuat jawaban. Sidang ditunda hari Jumat tanggal 29 November 2024. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diberitakan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara tergugat nomor 001 dari PDT-D dari 2024 dari PA Sukoharjo antara Febiola Putri Ananda binti Raffi Ahmad selaku penggugat lawan Arya Guritno bin Sintayong selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara cerai gugat nomor 001 garing PDTG garing 2024 antara Febiola Putri Ananda binti Raffi Ahmad selaku penggugat melawan Arya Guritno binti Sintayong selaku tergugat pada hari ini Jumat tanggal 20 Desember 2024 menyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya sudah dihadapkan di persidangan. Kepada Febiola Putri Ananda dan Muhammad Saka Hermansyah sebagai penggugat atau kuasanya, dan Arya Guritno dan Abdurrahman Aulia Akbar sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat kepada tergugat atau kuasa tergugat. Apakah jawaban Anda sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan untuk tergugat membacakan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkedatangan di bawah ini Abdurrahman Aulia Akbar SHMH berprofesi sebagai advokat yang beralamat di Sangir Selatan RT 2 RW 7 Desa Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, bertindak untuk dan atas nama serta dengan kepentingan hukum tergugat dalam perkara nomor 001 PDT G 2024 PA SKH sebagai berikut dalam pokok perkara. 1. Bahwa tergugat menolak secara tegas gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui. 2. Bahwa apa yang disampaikan penggugat dalam konsultan nomor 1 dan 5 adalah benar. 3. Bahwa terhadap konsultan nomor 4 tidak benar adanya dikarenakan penggugat hanya menuduh tanpa memiliki bukti kekerasan verbal maupun non-verbal. Primer 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 2. Menolak jatuhnya taraf 1 bapin oleh penggugat Febiola Putri Ananda binti Raffi Ahmad atas Arya Guritno binti Sintayong. 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini seadil-adilnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kesempatan penggugat atau kuasa penggugat untuk mengajukan replik atas jawaban tergugat. Untuk memberikan kesempatan penggugat atau kuasa penggugat membuat replik, sidang ditunda hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Nomor 001 garing garing 2024 garing PA Suarjono Rafi Bela Putri Andana binti Raffi Ahmad selaku penggugat melawan Arya Guritno bin Sintayong selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim masuk ke ruangan sidang, para hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara cerai gugat nomor 001 garing PDT G garing 2024 PA Sukarjo antara Februari Putri Andana binti Raffi Ahmad selaku penggugat melawan Arya Guritno binti Sintayong selaku tergugat pada hari ini Jumat tanggal 6 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadirkan di persidangan. Pada Nabila Putri Andana dan Muhammad Saka Irwansyah sebagai penggugat atau kuasanya dan Arya Guritno dan Abdurrahman alias Akbar sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki sidang. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat kepada penggugat atau kuasa penggugat. Apakah replik Anda sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Untuk kuasa hukum penggugat bisa dibacakan. Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat atas jawaban tergugat yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu, dengan ini untuk atas nama Febiola Putri Andana dalam perkara nomor 001 PD TG 2024 PA Sukarjo dengan ini menyampaikan nasibnya sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan penggugat dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Bahwa adalah tidak benar jawaban tergugat yang menyatakan bahwa penggugat melebih-lebihkan pertanyaan. 3. Bahwa tergugat bekerja dengan seadanya dan tidak berusaha mencari penghasilan lain sehingga nafkah yang diberikan tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. 4. Bahwa tergugat tidak memberikan yang terbaik kepada penggugat baik tanggung jawab, kesetiaan maupun pengertian. 5. Bahwa tergugat sering pulang malam dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami. 6. Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi lahir maupun batin penggugat selama dua tahun terakhir. 7. Bahwa penggugat mengalami memar di beberapa bagian tubuhnya. 5. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Bahwa penggugat menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya. Bahwa tekad dan keputusan penggugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dengan tergugat. 3. Membebankan biaya yang ditimbulkan pada tergugat. Selanjutnya kesempatan penggugat atau kuasa penggugat untuk mengajukan duplik untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa penggugat membuat duplik sedang ditunda hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup.
Sidang pemeriksaan perkara cerai gugat nomor 001-G-2024 antara Febiola Putri Andana binti Raffi Ahmad selaku tergugat melawan Arya Gurino bin Sintayong selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim masuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara tergugat nomor 001-PDT-G-2024 PA Sutarjo antara Febiola Putri Andana binti Raffi Ahmad selaku penggugat melawan Arya Gurino binti Sintayong selaku tergugat pada hari ini Jumat tanggal 13 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Kepada Febiola Putri Andana dan Muhammad Fakir Mansyah sebagai penggugat atau kuasanya dan Arya Gurino dan Abdurrahman Ali Akbar sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan masuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat kepada tergugat atau kuasa tergugat. Apakah duplik ada sudah siap? Sudah siap yang mulia. Untuk tergugat bisa dibacakan dupliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda di bawah ini Abdurrahman Ali Akbar SHMH, pekerjaan advokat, dan Muhammad Fakir Mansyah SHMH, pekerjaan advokat. Keduanya penasihat atau advokat dari kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam IAIN Surakarta yang beralamat di Jalan Pandawa Bujangan Kartosuro, Sukoharjo berdasarkan surat kuasaan khusus pada tanggal 11 November 2024 bertindak baik sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Arya Gurino bin Sintayong umur 20 tahun, alamat Dukuh Bujangan RT 1 RW 1 Desa Bujangan Kartosuro, Sukoharjo. Agama Islam, kerjaan atlet, yang mohon selanjutnya disebut sebagai termohon. Melawan nama Febiola Putri Andana binti Raffi Ahmad umur 20 tahun, pekerjaan dosen, tempat tinggal di Dukuh Bujangan RT 1 RW 1 Desa Bujangan Kartosuro, Sukoharjo sebagai pemohon. Selanjutnya memberi duplik dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1, bahwa tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam replik selain diakui secara tegas. 2, bahwa tergugat tetap memberikan nafkah kepada saudara penggugat walaupun hanya memberikan nafkah sebesar 2 juta tiap bulannya. 3, bahwa penggugat selalu memulai pertengkaran dengan tergugat karena masalah ekonomi. Hal ini karena adanya kesalahpahaman penggugat terhadap tergugat yang dianggap tidak bertanggung jawab dan melalaikan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan. 4, bahwa pihak tergugat melempar barang kepada penggugat dikarenakan lepas kontrol karena pada saat pertengkaran terjadi. Tidak ada unsur kesengajaan dari hal yang dilakukan oleh tergugat. Hal tersebut juga didorong dengan sikap penggugat yang memulai pertengkaran dan tidak menghormati tergugat sebagai wali. 5, bahwa selama penggugat berada di rumah, tergugat selalu berusaha untuk membujuk agar penggugat kembali ke rumah. Akan tetapi pihak penggugat membatasi segala akses komunikasi dengan tergugat, sehingga tergugat tidak bisa menghubungi penggugat dan pihak keluarga penggugat. Primer, 1, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 2, membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku. Subsidiarit, memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jawab final selesai. Persidangan selanjutnya adalah pembuktian berupa alat bukti surat. Kesempatan pertama diberikan pada penggugat kuasa penggugat untuk menyiapkan bukti surat. Apakah penggugat atau kuasa penggugat sudah siap bukti suratnya? Sudah yang mulia.
belum. Untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa tergugat buat bukti surat sidang ditunda hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Nomor 001 garing di garing 2024 antara Febiola Putri Andana binti Raffi Ahmad selaku tergugat melawan Arya Dorino binti Sintayong selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruangan sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara tergugat nomor 001 garing PDTG garing 2024 antara Febiola Putri Andana binti Raffi Ahmad selaku tergugat melawan Arya Dorino binti Sintayong selaku tergugat pada hari ini Jumat tanggal 20 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya sudah dihadirkan di persidangan. Pada Febiola Putri Andana dan Muhammad Syakir Mansyah sebagai penggugat atau kuasanya dan Arya Dorino dan Abdul Rahman oleh Akbar sebagai tergugat berserta kuasanya dipersilakan masuk ke ruang sidang. Ini apa nih? Lungguh nih. Agenda persidangan hari ini adalah bukti penggugat dan Enak kursi, penggugat. oh, enak. Pada penggugat atau kuasa penggugat apakah bukti surat Anda sudah siap? Untuk bukti surat silakan dibawa ke depan. Pada tergugat atau kuasa tergugat silakan maju ke depan untuk melihat bukti surat tergugat. Kepada penggugat atau penguasa penggugat, apakah masih ada bukti surat lagi yang akan diajukan? Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada tergugat atau kuasa tergugat untuk mengajukan bukti surat. Apakah tergugat atau kuasa tergugat sudah siap dengan bukti surat? Belum siap, saya melihat ada waktu 1 minggu untuk mempersiapkan bukti surat. Untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa tergugat menyiapkan bukti surat, sidang ditunda hari Jumat tanggal 27 Desember 2024. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara tergugat nomor 001 garing garing 2024 garing PS Suarjo antara Febiola Putri Andana binti Raffi Ahmad selaku tergugat lawan Arya Dorino binti Sintayong selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara tergugat nomor 00
PDT.G/2024 PA Sukarjo antara Febiola Putri Ardana binti Raffi Ahmad selaku penggugat melawan Arya Guritno binti Sintayong selaku penggugat pada hari ini Jumat tanggal 27 Desember 2024 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukum yang dihadapkan di persidangan. Pada Febiola Putri Ardana dan Muhammad Saka Irmansyah sebagai penggugat atau kuasanya dan Arya Guritno dan Abdurrahman Aulia Akbar sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan masuk ke ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah bukti surat dari tergugat kepada tergugat atau kuasa tergugat. Apakah bukti surat Anda sudah siap? Untuk bisa diserahkan ke depan. Kepada penggugat atau kuasa penggugat, silakan maju ke depan untuk melihat bukti surat penggugat. Kepada tergugat atau kuasa tergugat, apakah masih ada bukti surat lagi yang akan diajukan? Cukup yang melihat tidak ada lagi bukti surat yang akan diajukan. Pemeriksaan bukti surat dan beri penggugat dan gugat selesai. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada penggugat atau kuasa penggugat untuk mengajukan saksi. Apakah penggugat atau kuasa penggugat sudah siap mengajukan saksi? Belum siap Yang Mulia, mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan saksi. Untuk memberikan kesempatan penggugat atau kuasa penggugat menyiapkan saksi-saksi, sidang ditunda hari Jumat tanggal 3 Januari 2025. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara tergugat nomor 001/PDT.G/2024 PA Sukarjo antara Febiola Putri Ardana binti Raffi Ahmad sebagai selaku penggugat melawan Arya Guritno binti Sintayong selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim masuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 001/PDT.G/2024 PA Sukarjo dan Febiola Putri Ardana penggugat melawan Arya Guritno selaku tergugat pada hari ini. Pada hari ini, Jumat tanggal 3 Januari 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di persidangan. Pada Febiola Putri Ardana dan Muhammad Saka Irmansyah sebagai penggugat atau kuasanya dan Arya Guritno dan Abdurrahman Aulia Akbar sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan masuk ke ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari penggugat. Apakah saksi sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Berapa saksi yang akan diajukan? 2 orang Yang Mulia. Silakan saksi dipanggil ke ruang sidang.
Saksi penggugat atas nama Aditya Januari Fauzi dan Vanessa Mulano dipersilakan masuk ke ruang sidang. Silakan saudara saksi satu untuk menunjukkan kartu identitas saudara. Baik, untuk saksi satu, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya sehat jasmani dan rohani yang mulia. Siapa nama saudara? Dia yang mulia. Berapa umur saudara? 20 tahun yang mulia. Di mana alamat tempat tinggal saudara? Batas Sidoarjo. Apa pekerjaan saudara? Influencer Apa agama saudara? Islam yang mulia. Di mana alamat saudara? Pembunuhan RT 1 RW 5 Ramsang Dana Sidoarjo. Apakah saudara memiliki hubungan kerabat dengan penggugat? Tidak yang mulia. Baik, selanjutnya untuk saksi belum menunjukkan kartu identitasnya saudari. Baik, saksi dua, apakah Anda sehat jasmani dan rohani? Saya sehat yang mulia. Siapa nama saudari? Vanessa Mulano. Berapa umur saudari? 23 tahun yang mulia. Apa agama saudari? Islam yang mulia. Apa pekerjaan saudari? Wira swasta yang mulia. Di mana alamat saudari? Kartasura Sukoharjo yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan kerabat dengan penggugat? Tidak yang mulia. Baik, Islam. Baik, untuk saksi 1 dan 2, apakah kalian sudah siap untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Siap yang mulia. Baik, pada hakim satu anggota untuk mengambil sumpah kepada para saksi dan penggugat. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tiada lain dari sebenarnya. tiada lain dari sebenarnya. Silakan duduk. Terima kasih untuk saksi satu. Untuk saksi satu harus tetap di tempat dan saksi 2 dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan menunggu di ruang tunggu. Silakan hakim anggota 1 memberikan pertanyaan kepada saksi 1. Baik yang mulia, saudara saksi satu, coba jelaskan apakah Anda mengenal baik dengan kedua belah pihak yang berperkara? Iya yang mulia. Saya mengenal dan saya merupakan teman dari penggugat yang mana rumah saya juga dekat dengan saudara penggugat. Apa yang saksi ketahui tentang penggugat dan penggugat? Mereka adalah sepasang suami istri yang menikah tahun 2021. Di tahun pertama pernikahan mereka hubungannya masih harmonis, tetapi saat memasuki tahun kedua sang istri mulai sering cerita kepada saya mengenai masalah di hubungan pernikahan mereka. Jika teman saya dan suami saya sering mengalami perceraian yang sering kali terjadi, bahkan si suami juga jarang pulang ke rumah. Menurut saudara saksi, dikarenakan apa pertengkaran dan percekcokan tersebut? Sesuai dengan cerita yang saya dengarkan dari Febiola bahwa si suami tidak pernah memberikan nafkah dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, baik secara lahir maupun bersedia. Baik, cukup
dari saya yang mulia. Apakah ada pertanyaan dari hakim anggota dua? Iya, yang mulia. Baik, untuk saksi satu silakan meninggalkan ruang persidangan. Silakan kepada saksi 2 untuk memasuki ruang sidang. Silakan pada hakim anggota 1 memberikan pertanyaan kepada saksi 2. Baik yang mulia, kepada saksi 2 apa hubungan saudara dengan tergugat dan penggugat? Saya sebagai tetangga penggugat yang mulia. Apa yang Anda ketahui mengenai masalah hubungan penggugat dan tergugat? Yang saya ketahui hubungan mereka memang renggang dan sering terdengar suara pertengkaran dari arah rumah mereka. Saya juga sering melihat kondisi badan Bu Febiola yang lebam-lebam di area tangan dan lehernya. Sejak kapan pertengkaran itu mulai terjadi? Dari 5 bulan terakhir ini yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui alasan lain yang menyebabkan pertengkaran antara pihak tergugat dan penggugat? Hanya itu yang saya ketahui yang mulia. Baik, terima kasih. Cukup dari saya yang mulia. Apakah ada tanggapan dari pihak tergugat? Cukup. Dimohon penggugat lanjut. Pemeriksaan saksi-saksi dari penggugat selesai. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada tergugat atau kuasa tergugat untuk mengajukan saksi. Apakah tergugat atau kuasa tergugat sudah siap mengajukan saksi? Belum siap yang mulia, mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan saksi. Untuk memberikan kesempatan tergugat atau kuasa tergugat menyiapkan saksi-saksi sidang ditunda hari Jumat pada tanggal 10 Januari 2025. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan supaya hadir pada hari dan tanggal tersebut di atas tanpa dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Binti Ahmad selaku penggugat melawan Arya Durino bin Sintayong selaku tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, para hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara tergugat nomor 001/PDJNG/2024 dengan Sukarjo antara Febiola Binti Adana binti Raffi Ahmad selaku penggugat melawan Arya Durino bin Sintayong selaku tergugat pada hari ini Jumat 10 Januari 2025 dinyatakan terbuka dan tertutup umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya sudah dinyatakan di persidangan. Apakah bila Adana dan Muhammad Hermansyah sebagai penggugat atau kuasanya dan Arya Durino dan Abdurrahman Yahuan sebagai tergugat keputusan kuasanya dipersilakan masuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi dari tergugat. Kepada tergugat atau kuasa tergugat, apakah saksi-saksi Anda sudah siap?
Berapa saksi yang akan diajukan? Satu ya. Berapa saksi dipanggil masuk di persidangan? Silakan masuk ke ruang sidang. Untuk saksi bisa mengajukan dari Baik, saksi apakah Anda siap semua tidak lagi? Siapa nama saudara? Berapa nama saudara? Apa agama saudara? Apa pekerjaan saudara? Di mana alamat saudara? Apakah saudara memiliki hubungan karena dengan terdakwa tergugat? Baik, untuk saksi, apakah siap untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Siap. Baik, pada lagi panggilan satu untuk mengambil sumpah pada saksi. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tiada lain di atas dengannya. Terima kasih untuk saudara saksi. Ada pendapat? Silakan. Hakim anggota memberikan pertanyaan pada saksi. Kepada saksi, apa hubungan saudara dengan tergugat dan penggugat? Baik, yang mulia, saya sebagai teman Apa yang Anda ketahui mengenai masalah hubungan penggugat dan tergugat? yang mulia, saya mengenal tergugat saudara saya. Sudah cukup lama, kami berteman dekat sejak awal saya mendengar hubungan yang tergugat. Saya merasa kelas ini sebab saya tahu betul bagi Arya, dia bukan orang yang suka melakukan kekerasan terhadap siapapun, apalagi terhadap istrinya. Saya sudah sering berada di dekat mereka berdua dan tidak pernah melihat ada tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga mereka. Apakah Anda pernah menyaksikan langsung kejadian-kejadian yang dapat membuktikan hubungan penggugat atau ada bukti lain yang mendukung pernyataan Anda? Tidak, yang mulia, saya tidak pernah menyaksikan secara langsung kekerasan atau tindakan fisik yang dilakukan oleh saudara Arya. Malahan saya sering melihat mereka berdua berdiskusi dengan tenang tentang masalah yang mereka hadapi. Arya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cepat ini dan mencari jalan-jalan. Saya juga beberapa kali ikut serta dalam pertemuan keluarga mereka dan tidak pernah merasa ada ketegangan atau tidak biasa yang terjadi. Baik, apakah ada pertanyaan dari hakim satu? Baik, untuk saksi dipersilakan menjawab persidangan. Tergugat atau kuasa tergugat, apakah masih ada saksi-saksi lagi yang akan diajukan? Sudah cukup yang mulia, tidak ada lagi saksi yang akan diajukan. Pemeriksaan saksi-saksi baik dari tergugat maupun tergugat selesai. Akhirnya sidang selanjutnya adalah kesimpulan kepada penggugat.
juga nomor 001 garing garing 2024 garing PS Barjo Laratif Bulan Triandana binti Raffi Ahmad selaku penggugat lawan Arya Guritno bin Sintayong selaku tersangka sudah dimulai. Majelis hakim masuki ruangan sidang. Para hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara tidak nomor 001 garing PDP garing 2024 PA Sukarjo antara Februara Arjana binti Raffi Ahmad selaku penggugat melawan Arya Guritno binti Sintayong selaku penggugat pada tanggal 17 Februari 2025 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya supaya dihadapkan di sidang. Pada pembela Triandana dan Muhammad Hermansyah sebagai penggugat atau kuasanya dan Arya Guritno dan Abdurrahman Aulia Akbar sebagai tergugat serta kuasanya dipersilakan masuki ruang sidang. Agenda persidangan hari ini adalah menyerahkan kesimpulan kepada para pihak atau kuasa yang berkenan untuk menyerahkan kesimpulan. Demikian sidang hari ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Sidang pemeriksaan perkara tergugat nomor 001 garing PDP garing 2024 garing PS Barjo antara pembela Triandana selaku penggugat lawan Arya Guritno bin Sintayong selaku penggugat akan sudah dimulai. Majelis hakim masuki ruang sidang. Para hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Sidang pemeriksaan perkara tergugat nomor 001 garing PDP garing 2024 Raffi Ahmad selaku penggugat melawan Arya Guritno bin Sintayong selaku tergugat pada hari ini Jumat tanggal 24 Januari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada para pihak atau kuasa hukumnya sudah dihadapkan di persidangan. Kepada pembela Triandana dan Muhammad Hermansyah sebagai penggugat atau kuasanya dan Arya Guritno dan Abdurrahman Aulia Akbar sebagai tergugat serta kuasanya dipersilakan masuki ruang sidang.
Agenda pada hari ini adalah pembacaan putusan. Majelis hakim akan membacakan putusan nomor 00-PDT-G-2024 PA Sukarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Sukarjo Indonesia dan mengatur perkara perdana pada tingkat pertama dan persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara tergugat yang diajukan oleh sama berdasarkan Adana Kerjaan dosen alamat Pokok Silangan pada 1 RW 1 Desa Bukan Kecamatan Kapuskula Sukarjo sebagai penggugat. Tanggal 11 November 2024 memberikan kuasa kepada Muhammad Saka Hermansyah SHMH merupakan kuasa hukum atau advokat di kantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam atau LKBHI UIN Surakarta, alamat di Jalan Goindawal Utangan Kertosono Sukarjo, Jawa Tengah, baik sendiri maupun bersama-sama sebagai tindak umum dan atas nama pemberi kuasa melawan nama adalah Bribtu bin Sintayong Udahan Aktif alamat Utangan RT 01 Sukarjo, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Berdasarkan surat khusus tanggal 11 November 2024 memberikan kuasa kepada Abdurrahman Al-Akbar SHMH merupakan kuasa hukum atau advokat di kantor di Jakarta, alamat di Jalan Raya Solo, Kabupaten 22 Madukondo, Kabupaten Sukarjo, Jawa Tengah, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Tentang perkaranya. 1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan pegawai Kementerian Nikah dan Keputusan Agama atau KUA, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukarjo pada tanggal 11 Januari 2021 tercantum dalam akad nikah nomor 193-N-8-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atau KUA Kawasan Baki, Kabupaten Sukarjo. 2. Bahwa setelah akad nikah hingga gugatan cerai diajukan antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri. 3. Bahwa pada mulanya pernikahan penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan bahagia sampai pada akhirnya pada awal bulan Januari tergugat pilot yang menyebabkan perekonomian keluarga yang tidak stabil. Menurut kurang mengadili 1. Menceraikan penggugat Elvira Putri Andana dari tergugat Arya Sulitno dengan talak 1. Kain Sublo. 2. Memerintahkan pada panitera Pengadilan Agama Sukarjo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada KUA Kecamatan Kartosuro Kota Sukarjo untuk mencatat perkiraan tersebut. 3. Membebankan pada tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp721.000. Demikian diputus di Sukarjo pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 masih bertepatan dengan tanggal 7 Rejab 1446 Hijriah oleh kami, Padi Posta Ibrahim SHMH sebagai Ketua Majelis, Dewi Arianti SHMH, Kapita Octavian Museh SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota keputusan ini dilihat dalam sidang terbuka umum oleh Ketua Majelis dibantu oleh Ilyas Lima Pradana SH sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat dan tergugat.